Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya harus dipantun nih. Dulu saya juga mantun. Ya, di Simpang 4 sana ada Masjid As-Salam. Di samping ada perigi. Ibu-ibu yang tidak jawab salam saya doakan suaminya nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus yang saya muliakan, yang saya takzimi, al-alim al-alamah sahibul fadilah Kiai Haji Zainul Fatah Warisi dari Madura, yang insya Allah malam besok akan menyirami rohani kita, yang saya muliakan dan saya takzimi, Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Raden Abdurrahman A. Yasin, yang malam ini lagi ada kegiatan jadi belum sempat hadir ya. Yang saya muliakan juga yang saya takzimi, para bapak, para ibu hadirin, wabil khusus yang saya muliakan para wali santri yang alhamdulillah dengan perjuangannya yang luar biasa. Mudah-mudahan semua langkah kita, perjuangan kita yang datang dari berbagai macam daerah ya, semuanya dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Santriwan santriwati yang saya cintai, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang, yang sayangnya tak terbilang, dan maha pengasih yang kasihnya tak pilih-pilih. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari alam jahiliyah sampai alam terang benderang ini. Hadirin, para bapak, para ibu, santriwan santriwati yang saya cintai, mungkin saya malam ini tidak bisa panjang lebar karena banyaknya acara ya. Dan intinya malam ini adalah demonstrasi dari anak-anak kita semua. Kita akan nampilkan anak-anak selama belajar beberapa bulan di sini itu sudah sampai mana kemampuan kita, barangkali itu ya. Namun izinkan saya sedikit ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saat sedang berkumpul dengan para sahabat-sahabatnya. Saat itu hadir sahabat Abu Bakar As-Siddiq, hadir sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat Ali, juga sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mata alqa ikhwani, mata alqa ikhwani, sampai berulang-ulang Rasulullah bersabda seperti itu. Kapan aku bisa berjumpa dengan keluargaku, kata Rasulullah. Aku rindu, aku ingin berjumpa dengan mereka, aku ingin berkumpul bersama mereka. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami yang kumpul di sini bersama engkau ini keluargamu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Kalau memang kami yang selama ini berkumpul bareng bersamamu, aku berjuang, kami berjuang bersamamu, berjihad bersamamu ya Rasulullah, hanya sebagai sahabat, lalu siapa yang kau maksud ya Rasulullah dengan keluargamu? Rasulullah menjawab, ikhwani, keluargaku adalah orang-orang yang lahir setelah aku wafat, orang-orang yang hidup setelah aku tidak ada. Inilah keluargaku. Sangat dirindukan oleh Rasulullah. Rasulullah rindu, Rasulullah ingin berjumpa, Rasulullah ingin berkumpul bersama orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, orang yang tidak pernah mendengar fatwa Rasulullah, orang yang tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasulullah, dan beriman, bercinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mudah-mudahan kita semua yang hadir pernah kita berjumpa dengan Rasulullah? Tidak ya.
mendengar pidatonya, mendengar dakwanya, tidak, tapi kita cinta dan kita beriman kepada Rasulullah. Inilah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil qiyamah masuk surga ada di belakang bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang perlu saya ingatkan kepada para bapak, para ibu, hadirin wabil khusus wali santri, ya, dan juga santriwan-santriwati, kita bisa menjadi orang Islam, kita menjadi orang yang cinta kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Ini dari siapa? Maaf, coba saya pengen tahu, jawab. Dari siapa kita bisa jadi orang beriman? Iman, kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal agama, kenal sholat. Dari siapa? Ini tentunya adalah dari guru-guru kita, dari para kiai, para ustadz, para ulama tentunya. Ini sehingga kita alhamdulillah pada malam ini kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi orang-orang yang beriman, kita menjadi orang muslim. Alhamdulillah, ini adalah jasa perjuangan para ustadz, para kiai, para ulama. Kemudian bapak, ibu semuanya, para wali santri, bapak-bapak, ibu-ibu menitipkan anaknya di pondok pesantren ini karena saya yakin bapak ibu semuanya pengen mempunyai anak yang soleh dan soleha. Betul Pak? Betul. Dan anak yang soleh, yang soleha ini akan bisa menolong kedua orang tuanya pada saat orang tuanya ya menderita. Bahkan sampai orang tuanya di neraka pun bisa ditarik oleh anaknya. Kalau anaknya soleh masuk surga, anak nggak mau masuk surga sebelum bapaknya. Bapak saya mana? Belum ketemu bapak sampean, kata malaikat, bapak kamu tuh ada di neraka, tolong saya nggak mau masuk surga. Bapak saya ambil dulu, diambil Pak. Yang sudah di neraka diambil, tapi ini syaratnya, ada syarat Pak. Bapak nitipkan anak di pondok pesantren tentunya bukan kayak orang yang kentut, orang yang kayak buang air besar di WC, begitu celodot tinggalkan begitu aja. Perlu tanggung jawab. Apa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya? Karena kewajiban orang tua terhadap anak ada 3. 1, memberi nama yang baik, kedua mendidik. Kalau kita tidak mampu untuk mendidik, titipkan ke pondok pesantren, dan tentunya sampean pikirkan bagaimana anak kita di pondok. Apa biaya yang diperlukan? Tentunya itu harus dilunasi. Bukan hanya sekedar titip Pak Kiai, anak saya ngaji nyaman bujur. Anak sampean pinter, anak sampean di rumah jadi penceramah, jadi ustadz, jadi kori-koriar dan lain sebagainya. Begitu menampil, kata jamaah, kata sama masyarakat, anak siapa itu teh? Oh, anak Pak Jalal. Jangan Pak Jalal, dia pandai didik anak. Nyaman bujur, yang didik ustaz, yang didik kiai. Sementara Pak Jalal nggak pernah nengok sama sekali dengan anaknya. Disebut begitu anaknya bagus, anaknya pinter, anak Pak Jalal. Anak Pak Jalal pinter, Pak Jalal berarti pandai mendidik anak. Ya, ini tanggung jawab kita orang tua. Kalau memang kita dititipkan di pondok pesantren, tentunya ikuti aturan-aturan yang ada di pondok pesantren. Ya, bukan hanya menitipkan lalu tinggal begitu aja. Tidak pernah memikirkan, boro-boro pikirkan kiainya, ustadznya, untuk anak sendiri kadang-kadang tidak mau bayar. Ada yang begitu ada? Ada. Bu, ada enggak? Enggak ada, alhamdulillah di sini mah. Di sini alhamdulillah tidak ada. Ya, tidak ada yang ngaku. Ya, tidak ada yang ngaku kalau di sini. Jadi sekali lagi saya mengharap kepada para wali santri, ya, marilah kita sama-sama anak-anak kita didukung dan tentunya diperhatikan bagaimana anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan anak kita bisa menolong kita pada saat kita hidup sengsara di alam akhirat nanti. Itulah kita bisa paham dengan agama, paham ngaji, bisa ngaji furudul wudu'i sittatun, adapun fardunya wudu itu ada 6, al-kalamu wal abdul muraqabul mufidu bidwat, ngerti nahu di mana, dari siapa? Langsung dari Rasul? Enggak, dari ustadz, dari kiai. Paling tidak tolong perhatikan, bukan hanya ustadz, kiai, tapi anak bapak ibu sendirilah, patuhi semua aturan. Barangkali ini saja yang bisa sampaikan karena waktu, mohon maaf ya. Sedikit yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dijadikan motivasi untuk kita semua dalam menitipkan anaknya di pondok pesantren. Banyak anak santri kena hukum karena mereka tidak patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.